Oke, banyak sekali yang menanyakan, Mas, apakah tidak menguning Mas ground pakai kohe kambing? Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, bisa terlihat ya. Daunnya sangat bagus dan sangat hijau royo-royo ya teman-teman. Kita coba lihat ya, mana kohe kambingnya ya. Nah ini. Ini adalah kohe kambing. Kita coba pecahin ya, tuh. Kohe kambing ya teman-teman. Dan alhamdulillah sangat subur sekali. Kita coba lihat yang lainnya ya. Oke, ini bahan praktek yang kita pakai kemarin ya. Bisa teman-teman lihat sendiri pengaplikasian kohe kambing untuk gronan bahan bonsai anting putri ya teman-teman. Kita coba lihat ya. Ini ada videonya. Nah ini bisa terlihat ini kohe kambing ya. Tuh. Cuman untuk kohe kambingnya yang sudah fermentasi ya teman-teman. Dan ini sudah sangat lunak sekali. Alhamdulillah sangat subur tanpa kendala sama sekali ya. Padahal ini belum ada musim hujan sama sekali ya. Cuman untuk pertumbuhannya narik semua ya teman-teman. Tuh, ini bisa terlihat dia narik ngejos semua, tidak ada kuning sama sekali. Nanti coba akan kita bahas ya. Kenapa teman-teman itu meragukan kohe kambing. Ini untuk yang berbatang putih ya. Tuh, kelihatan ya. Narik semua. Oke, akan kita coba bahas. Jadi untuk faktor yang pertama, kenapa teman-teman itu dia tidak yakin dengan kohe kambing, salah satunya memang untuk terurainya atau dia supaya menjadi lembut itu agak sedikit susah ya, apalagi memang proses fermentasinya itu bukan kita sendiri yang melakukan ya teman-teman. Apalagi kohe kambing ya, bukan kita nggak percaya dengan pedagang atau bagaimana ya. Namanya kohe kambing yang sudah dijual-jual itu kita tidak tahu ya teman-teman, proses fermentasinya itu dia sudah matang atau belum. Dan untuk dasaran-dasaran seperti ini ya teman-teman, yang saya lakukan untuk pengegronan seperti ini saya pakai kohe full kohe kambing semua ya. Dan alhamdulillah juga pertumbuhannya juga pesat sekali ya. Nah, saya kasih dasaran seperti ini. Ini bisa terlihat sendiri, sangat hijau royo-royo. Padahal ini belum ada hujan sama sekali ya di tempat saya. Tuh, itu yang pertama ya, ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua apa, Mas? Untuk yang kedua ini apa ya? Untuk kohe kambing ini kalau proses fermentasinya juga kurang tepat ya, teman-teman. Itu memang bisa menyebabkan daun menguning. Alasannya kenapa? Tuh, kohe kambing ini ketika dia belum matang itu masih banyak patogennya ya teman-teman. Dan kalau dia sudah matang itu memang sudah sangat bagus. Terus pada intinya ya, pada intinya itu dia kohe kambing ini dia untuk tingkat keasamannya dia rendah ya teman-teman. Atau pH-nya naik, maaf. pH-nya drop itu bisa juga, atau pH-nya naik juga bisa. Jadi ketika kohe itu dia asam positif, unsur hara yang ada di dalam kohe kambing itu dia tidak bisa terserap maksimal dengan pohon yang kita tanam ya teman-teman, entah anting putri, entah sancang dan lain sebagainya. Nah ini belum ada hujan sama sekali dan ini sangat subur sekali ya teman-teman. Ini penanaman kurang lebih sekitar 2 bulanan ya, sekitar 2 bulan setengah ya teman-teman. Nah ini terkena cabuk juga nih. Nanti akan kita insek ya. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini tidak ada yang kuning sama sekali ya teman-teman. Full hijau royo-royo. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, ini kita langsung coba lihat ya. Ini adalah kohe kambing yang saya taruh di sini ya. Dan ini untuk kohenya bisa teman-teman lihat sendiri. Sangat banyak sekali ya teman-teman tuh. Jadi kohe seperti ini kalau memang belum terfermentasi dengan sempurna, itu dia pasti dia bersifat asam. Dan memang langsung kalau untuk anting putri dia memang kadang-kadang dia langsung menguning ya. Cuman
dari dulu sampai sekarang pun saya alhamdulillah menggunakan kohe kambing itu dia tidak ada permasalahan ya, karena memang proses fermentasinya, proses pembuatan pupuknya saya sendiri yang menggunakan ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri, kita coba lihat di sini ya untuk kohe kambingnya. Nah ini kita coba bongkar dulu sedikit ya. Nah ini adalah kohe kambing yang baru saya mau fermentasi ya. Tuh, jadi untuk lapisan pertama untuk supaya dia tidak apa ya, tidak gampang menguning atau tidak bersifat asam, untuk kohe kambingnya itu saya pertama menggunakan seperti biasa kita siapkan dulu untuk kohe kambingnya, dan ini ya kayak sedikit serabut gergaji ya teman-teman. Serabut gergaji. Yang pertama kita siapkan dulu untuk kohe kambingnya, yang kedua kita siapkan IM4, boleh mol atau dan lain sebagainya. Kita siapkan untuk molasenya, boleh pakai apa ya? Pakai yang lain sebagainya, gula pasir, gula merah juga boleh. Cuman saya sarankan kalau nggak pakai molase, pakai gula merah saja ya teman-teman. Terus yang kedua kita pakai cacahan bonggol pisang ya. Bonggol pisang yang kita cacah. Jadi ya, lapisan pertama itu dia pakai kohe kambing. Yang lapisan kedua itu dia pakai bonggol pisang. Seterusnya juga ya. Kohe kambing, bonggol pisang, kohe kambing, bonggol pisang. Dan untuk yang terakhir, yang paling atas ini saya biasanya menggunakan kalau nggak kokopit ya serabut gergaji seperti ini ya teman-teman. Tuh. Ini supaya menahan kelembapan yang ada di dalam sini ya. Tuh, apalagi tidak tertutup dengan sempurna, nanti malah jadinya kurang maksimal ya. Makanya ini saya kasih pelembab sebagai pelembab saja. Nah, setelah itu teman-teman kocorkan di sini EM4 dengan molnya tadi atau dengan molasenya tadi itu langsung dikocorkan. Nah, setelah itu untuk proses fermentasinya saya biasanya kalau paling cepat biasanya 3 minggu, lebih lama itu lebih bagus ya. Dengan ditandai kalau memang dia sudah matang, kita celupkan seperti ini, itu dia tidak panas lagi, itu sudah bisa digunakan. Kalau pengen mantap lagi ya minimal 2 bulan itu sudah mantap sekali ya, apalagi sudah sampai seperti tanah. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Dan insya Allah hasilnya juga maksimal. Terus satu lagi yang membuat pH ini dia bisa asam ya teman-teman, itu kita tambahi ya. Salah satu cara supaya tidak asam itu kita tambahi dengan boleh pakai kapur dolomit atau abu bakaran kayu ya. Jadi seperti itu supaya pH-nya dia normal. Nah, salah satunya ya, jadi kohe kambing tersebut proses fermentasinya belum sempurna ya. Jadi salah satunya itu, terus salah keduanya apa Mas? Salah keduanya jadi pH-nya dia tidak normal ya teman-teman. Jadi bisa drop ataupun dia naik. Jadi seperti itu. Kalau dia terlalu tinggi juga tidak bagus, kalau dia terlalu rendah juga dia tidak bagus. Jadi salah satunya itu kenapa kohe kambing itu dia bisa menyebabkan apa ya? Dia daun menguning untuk anting putri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin baru kali ini saya jawab karena sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Cuman mungkin teman-teman yang baru bergabung, baru menonton. Jadi eh, mungkin masih banyak yang bertanya ya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu tadi ya teman-teman. Diusahakan kalau memang beli kohe kambing di luaran sana, coba nanti dicek untuk pH-nya dulu apakah netral ataukah dia tidak netral ya teman-teman. Diusahakan dicek dulu. Terus apalagi yang sudah digiling seperti itu kita kan nggak tahu ya dia masih masih terjadi proses fermentasi atau tidak ya, atau proses dekomposisi ya teman-teman. Nah jadi di kali ini kita mempunyai bahan bonsai anting putri lagi, ini bahan-bahan bogeran lagi ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk perakarannya seperti apa dan kita coba seleksi tunasnya ya
Untuk konsepnya ini konsep-konsep twin trunk lagi ya. Konsep-konsep yang saya sukai ya teman-teman. Kita akan coba langsung eksekusi saja ya. Kita coba cek akarnya dulu. Oke, kita langsung coba cek dulu untuk perakarannya ya teman-teman. Untuk perakarannya ini cukup lumayan maksimal menurut saya pribadi. Tapi memang masih saya pendam ya. Karena masih proses penyuburan. Oke, mungkin untuk sementara tanpa depan kita pakai dari sebelah sini dulu. Kita coba lihat dari sebelah sana ya. Dari sebelah sini juga bagus ya teman-teman untuk akarnya. Maksimal juga nih. Oke, kita langsung eksekusi dulu. Untuk sementara ini yang di sini kita buang dulu ya. Untuk sementara ya teman-teman. Ini kita buang. Yang di sini juga kita buang. Ini di sela-sela seperti ini kita buang. Terus ini ada tunas di sini juga kita buang ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ini kita pilih salah satu. Terus untuk yang di sini kita pilih salah satu dulu. Ini sifatnya hanya sementara dulu ya teman-teman. Nanti kalau dia memang sudah waktunya kita wiring, kita proses lagi dan kita maksimalkan ya. Untuk pemilihan tunas sejak dini seperti ini sangat perlu ya teman-teman. Jadi ketika dia besar itu dia tidak bingung nanti teman-teman memilihnya. Oke, untuk cabang yang di sini kita buang dulu karena tidak kita perlukan ya. Untuk sementara tidak kita perlukan. Untuk konsep ini nanti masih sementara ya. Kalau memang nanti ke depannya kita konsep ulang, nanti kita lihat lagi ya teman-teman. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini. Untuk akarnya nggak kelihatan ya. Nah, untuk akarnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, jadi bisa terlihat untuk twinnya. Untuk cabang keduanya nanti bisa kita press lagi di sini ya. Kita press di sini jadi untuk cabang keduanya bisa pas ya. Tuh. Untuk background masih bebas, ini ada dua nih. Ini juga bisa kita pakai, atasnya bisa kita pakai untuk dimensi. Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk seleksi kita hari ini. Semoga menginspirasi, tetap semangat. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.